Salam, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Tommy Tongoretang dengan NIM 1222009. Saya dari Universitas Kristen Wirowacana Sumba, tahun angkatan 2022. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia disebut lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Kerapatan Pemuda dan Berikrar. Saat ini, momen tersebut kita kenal dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemudian, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan kembang dari bahasa Melayu. Sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Yang berikut adalah fungsi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, sebagai lambang kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum pemuda, dan belajar membina, mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Yang ketiga adalah alat perhubungan antara warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan lagi. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai salah satunya alat komunikasi. Yang keempat adalah alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Maksudnya adalah bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Demikian video kali ini mengenai sejarah dan fungsi bahasa Indonesia. Semoga bisa bermanfaat. Saya atas nama Tommy Tongoretang mengucapkan terima kasih. Salam.